Waalaikumsalam Bu Ria. Iya, hari ini izinkan saya untuk melakukan ini ya, percakapan observasi kelas. Ingin ngobrol sedikit tentang rencana Bu Yuli untuk ke kelas ya. Ada ini ya, ada ke kelas ya. Iya, rencana mau mengadakan klasikal sih Bu. Kebetulan ya BK tadi sebelumnya kita sering bahas karena untuk tahu secara BK tidak ada jam masuk kelas. Minggu sekarang alhamdulillahnya ada kesempatan Ibu ya untuk BK masuk kelas, jadi saya ingin memanfaatkan kesempatan tersebut. Rencana kapan Bu Yuli akan kelas? Rencana hari Kamis tanggal 15 ya Bu Rian ya. Ya, akan Bu Yuli kelas mana nih? Kelas 7K. 7K, oke. Boleh saya tahu kah tujuan pembelajarannya apa nih untuk rencana observasi kelas Bu Yuli? Boleh cerita sedikit Bu Rian? Boleh. Awalnya kan di sekolah kita, khususnya di kelas 7, mungkin karena pembawaan dari SD juga ya Bu Rian ya. Di kelas 7 itu sekarang sedang marak pembulian. Entah itu menyebut nama temannya dengan nama orang tua, atau bahkan menyebut nama temannya dengan panggilan yang lain yang tidak sepantasnya. Kemudian yang suka saling mengejek. Nah, mungkin berangkat dari sana ya Bu Rian ya. Akhirnya saya terpikirkan ketika masuk kelas nanti tujuan pembelajaran yang ingin saya dapatkan untuk anak-anak itu menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, aman, dan bebas bully. Keren sekali ya. Oke. Nah, untuk area pengembangan yang ingin dicapai sama Bu Yuli apa? Anak-anak bisa menunjukkan ini sih Bu Rian, ketika berinteraksi itu bisa sesuai porsinya, sesuai hak dan kewajiban yang harus diterima oleh anak tersebut gitu. Jadi sehingga anak bisa memiliki rasa empati, tanggung jawab, dan kerjasama serta solidaritas antar sesama teman. Jadi tidak seenaknya, mungkin karena kelas 7 itu pembawaan dari masih SD, mungkin ada pembawaan sedikitnya, mungkin empati terhadap perasaan orang itu belum tersentuh mungkin. Jadi memanggil nama teman itu masih seenaknya. Oke, siap. Nah, untuk strateginya sendiri bagaimana? Apa yang sudah disiapkan Bu Yuli? Untuk strategi nanti hari Kamis, yang pertama tentunya menyiapkan RPL-nya dulu. Kemudian nanti saya ingin mengajak anak-anak untuk menganalisis kasus. Jadi nanti rencananya saya akan memberikan tayangan video. Anak-anak nanti menganalisis dari sana bully itu seperti apa. Entah itu dari pengerjaannya dulu sampai akhirnya dampaknya mungkin seperti apa. Mungkin anak belum tahu. Kemudian yang ketiga itu ingin mengajak anak berpikir kritis sesuai tadi tujuan yang ingin saya dapatkan Bu Rian, yaitu untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, aman, dan bebas bully. Mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaannya lancar ya. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh Bu Yuli. Oke, selamat melakukan praktek kelas Bu Yuli. Terima kasih atas persiapan observasi kelasnya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi di hari Kamis. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah Ibu akan menjelaskan, mengajak kalian diskusi tentang perilaku bullying di kalangan siswa. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasanya berdoa? Aisyah. Kalian boleh. Saya boleh bantu. Sebelum ada kita berdoa dalam hati. Ini kita akan membahas tentang perilaku bullying di kalangan siswa. Pasti kalian sudah sering ya mendengar kata itu. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya dulu dong, perasaan kalian hari ini sedang seperti apa? Apakah sedang bahagia atau ada pernah dengar kata bully? Oke, pernah dengar kata bully? Pernah ya. Apa yang kalian ketahui tentang perilaku bully? Menjelek-jeleki orang lain. Satu orang pun. Apa dulu namanya? Menjelek-jelekan orang lain. Ini kan kadang menjelek-jelekan orang lain. Kata-kata yang tidak benar.
aku selalu melindungi diriku karena bajuku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghina aku dengan kata yang bodoh, hitam, dan miskin. Setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Melihat video tayangan tadi tentang bullying di sekolah, bagaimana sih perasaan kalian setelah menonton video tadi? Biasa aja. Oke, ada yang biasa saja mungkin, ada yang sedih, ada yang kasihan. Terus menurut kalian setelah menyimak video tadi, bully di sekolah itu seperti apa sih? Sesuai video tadi dulu ya. Penghinaan. Efeknya seperti apa? Bisa menyebabkan efek trauma. Terus mental, gangguan mental. Oke. Terus jadi ketakutan untuk sekolah ya. Jadi untuk pergi ke sekolah tuh jadi malas karena takut berada di lingkungan sekolah. Oke. Nah, kita kan sering ya mendengar kata bully. Tapi sebenarnya bullying itu apa sih? Selain tadi kalian menyebut, ada yang menyebutkan penghinaan, ada yang menyebutkan nama dengan orang tua, mungkin itu contoh-contohnya ya. Tapi yang dimaksud bully itu sendiri adalah bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, ya, garis bawahi dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain yang dinilai lebih lemah. Dan tujuannya itu untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Tapi gimana kalau misalkan kasusnya Alif dihina oleh Fardan? Maaf ya Alif sebelumnya ya, minta maaf. Alif pendek misalkan. Tapi Fardan itu cuma menyebutkan satu kali, tidak dilakukan berulang. Itu disebut bully atau bukan? Bukan ya. Tapi penghinaan. Jadi perlu digarisbawahi juga buat kalian. Takutnya ada salah persepsi juga tentang bully. Kalau dilakukan satu kali atau dua kali dan tidak ada niat untuk bertindak lebih lanjut untuk menyakiti, pasti sakit sih dihina ya. Tapi maksudnya tidak dilakukan secara terus-menerus, itu bukan bullying namanya, tapi itu penghinaan. Tapi jika dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus dan konsisten, itu yang dinamakan bullying. Nah, ini ada jenis-jenis bullying. Ada berapa? Apa aja? Bullying verbal, cyberbullying dan bullying sosial. Kalau yang di lingkungan kelas atau bahkan sekolah yang kalian tahu, kebanyakan itu bullying seperti apa sih? Oke, ibu pengen tahu jenis-jenis bullying yang sering terjadi di lingkungan kelas atau bahkan di lingkungan sekolah kita. Coba nanti tuliskan di sini dan tempel di depan kan. Mikirnya masih ada kan? Ada bullying fisik, ada bullying verbal, ada cyberbullying dan bullying sosial. Kalau bullying fisik itu seperti apa? Betul, bullying fisik itu misalkan perilaku memukul, menendang, hingga membuat gestur yang seperti menghina atau melecehkan. Kemudian kalau bullying verbal itu dikatakan dengan kata-kata atau bahkan dituliskan. Kebanyakan ada di antara kalian yang menuliskan di belakang, ditempel di belakang ya. Nah, itu bullying verbal. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermalukan. Kemudian ada juga cyberbullying. Sekarang kan kalian udah ini ya, eksis di media sosial. Ada yang eksis di Instagram, TikTok, Facebook mungkin ya. Nah, itu mereka mengejek atau menghina di media sosial. Dan ada juga bullying sosial. Apa itu bullying sosial? Ya, kalau mungkin kalian jadinya fitnah atau mungkin teman-temannya menyebarkan berita yang berita hoax
Rabu kalau tidak salah. Rabu ya, tanggal Hari Kamis bukan? Oh, Kamis, oke. Nah, hari ini kita akan melakukan obrolan pasca observasi setelah menjadi kita di kelas ya. Yang saya ingat terakhir kan kelas 7 betul ya? Boleh saya tanya dulu nih, tujuannya gimana? Tujuan awal kita membuat RPL dulu? Itu berangkat dari kasus sih Bu Rian, karena kebetulan balik lagi BK kebetulan semester ini tidak ada jadwal masuk kelas. Kemudian BK menerima banyak laporan tentang bullying verbal sih tepatnya, seperti menghinakan orang tua dan menyebut nama temannya dengan nama yang kurang pantas. Kemudian kan itu BK harus segera turun tangan ya istilahnya Bu Rian ya, karena harus klasikal berarti Bu Rian. Akhirnya saya dan tim BK lainnya merencanakan untuk masuk ke kelas dan memberikan materi tentang bullying. Kalau tujuan RPL-nya sendiri bagaimana? Tujuannya agar nanti peserta didik itu bisa memahami, kemudian menyebutkan contoh bully itu apa saja, kemudian dampaknya seperti apa saja. Setelah melakukan setelah observasi di kelas, setelah dilakukan edukasi materialnya, bagaimana membuli? Apakah memang itu sudah tercapai di dalam Ada yang sudah, ada yang belum boleh. Bisa bantu jelaskan ya yang sudahnya apa dan yang belum? Yang sudahnya alhamdulillah anak-anak lainnya awalnya tidak tahu jenis-jenis bully itu apa saja. Awalnya kan mereka mengetahui seperti orang awam, bully itu hanya bully verbal, bully fisik yang ada kontak fisik. Tapi setelah diberikan materi bullying, akhirnya anak-anak menjadi tahu mungkin dan sedikit paham. Ternyata bully itu tidak hanya dua itu saja, tidak hanya berbentuk dua verbal dan fisik saja. Tapi ada bully sosial media, kemudian juga ada bully yang lain. Tadi yang belumnya apa tuh bully? Nah, yang belumnya mungkin dalam penerapannya Bu Rian. Ketika proses pembelajaran kan diberikan ini ya, ada kesepakatan kelas pada akhirnya anak-anak menyepakati untuk stop bullying dan membuat kelas itu menjadi nyaman dan aman tanpa bully. Tapi setelah beberapa hari proses itu ya observasi kelas, saya masih menemukan anak-anak masih ada yang menyebutkan nama temannya dengan nama orang tua. Tapi alhamdulillah intensitasnya berkurang sih. Jadi walaupun memang tadi ya sudah ada yang berhasil, namun masih tetap ada ya. Ada beberapa siswa yang belum. Kalau untuk strategi bagaimana? Strategi yang di awal kita bicarakan itu menurut Bu Yuli apakah sesuai untuk observasi kemarin atau bagaimana ya? Kalau melihat kemarin sih sudah cukup sesuai Bu Rian, meskipun mungkin dalam penerapannya ada yang kurang cocok di siswa. Kemarin kan strategi yang dibuat itu pertama membuat RPL tentunya, kemudian saya menyiapkan video, menyiapkan media seperti gambar, kemudian melakukan diskusi dan tanya jawab. Hanya kekurangannya ketika proses pembelajaran berlangsung di pertengahan saya memberikan materi, ada beberapa siswa yang terlihat mengantuk. Satu orang sih sebenarnya saya, satu orang dari 32 siswa yang terlibat. Tapi upaya dari Bu Yuli apa tuh? Ini sih mengajak interaksi sih Bu Rian. Akhirnya siswa yang awalnya mengantuk ketika ditanya kan mau tidak mau menjadi fokus ya. Dan alhamdulillah sampai akhir anak-anak sudah bisa mengikuti dengan baik. Berarti kalau misalnya dari skala ya, kalau kita membuat skala di 1/10, keberhasilan dari RPL yang sudah disusun dari awal sampai di pasti itu ada keberhasilannya ada berapa? Berapa setengah Bu Rian? Oke, tidak 10. Belum. Oh, 10. Oke, rencana beliau ke depannya gimana? Apakah memang akan bertahan di situ atau memang ada upaya? Tentunya ada upaya lebih Bu Rian, karena yang melihat dari kemarin mungkin penyampaian materi yang saya berikan kurang interaktif. Mungkin hanya untuk beberapa siswa saja saya merasanya, karena dibagi kelompok. Saya setelah melihat tayangan video, kan di videonya kebetulan saya lebih banyak condong ke arah yang kanan, yang kiri kurang diajak untuk berinteraksi ternyata. Oh gitu, berarti solusinya apa tuh Yuli untuk kedepannya? Mengajak interaksi kepada seluruh siswa sebenarnya, tidak sebagian. Tapi kemarin ya tidak sadar ya ketika pembelajaran hanya sebagian gitu, kebanyakan. Untuk yang sebelah kiri itu hanya sesekali saya tanya. Jadi mungkin kedepannya untuk saya lebih memperhatikan seluruh siswa menyeluruh untuk proses pengajaran. Ada lagi? Mungkin sementara itu sih kalau melihat dari kemarin
Berarti kalau misalnya tadi apa yang seperti Duli merasa sudah cukup puas ya, walaupun memang perlu meningkatkan lagi di bagian tadi mungkin ada bagian siswa yang merasa kurang maksimal di tempatnya. Dari upaya dari Duli tadi adalah mencoba memperhatikan secara keseluruhan mungkin ya, tidak ke sebagian apa siswa gitu. Terus kalau misalkan ada nggak faktor lain yang memang apakah itu misalkan dari letak misalkan atau yang lainnya dari mulai situasi atau lingkungan yang memang mendukung hal tersebut? Ada sih Bu, kebetulan kemarin itu kan posisi anak jadi letak U. Jadi anak yang di belakang di pojok itu jadi kurang terekspos, istilahnya kalau bahasa Sunda itu nyumput ya duriannya. Jadi kalau yang depan alhamdulillah bisa mengikuti dengan baik, tapi kalau yang belakang karena kebetulan kelasnya tidak cukup, akhirnya ada 2 baris di depan, jadi yang belakang tertutup sama yang depan. Jadi dari dulu menurutnya seperti Menyusun kembali ini sih tata letak siswa apabila berkelompok supaya semuanya terlihat jelas dan bebas untuk bergerak. baik. Kalau begitu mungkin dari apa ya, dari obrolan tadi apa saja yang bisa Bu Yuli dapatkan mungkin dan akan rencanakan ke depan? Karena banyak pembelajaran sih yang didapat dari proses observasi kemarin. Pertama, ternyata saya ketika menyampaikan materi itu sebelumnya belum maksimal, tapi karena kemarin itu saya jadi jadi ada gambaran ke depannya ketika menyampaikan materi berarti harus memperhatikan semua siswa. Kadang-kadang kan ketika guru menyampaikan melihat siswa yang lebih antusias lebih tertarik untuk menyapa siswa yang antusias itu, tapi ternyata dari kemarin saya juga harus memperhatikan semua, itu tidak memilih-milih siswa, kemudian lebih memperhatikan letak duduk ya, letak duduk agar semua siswa bisa lebih bebas untuk melihat. Kebetulan saya menayangkan video, mungkin siswanya tertutup dengan temannya yang di depan, jadi seperti itu. Kapan kira-kira Bu Yuli mulai akan mungkin melakukan kebaikan ya untuk Bu Yuli pribadi tadi yang Bu Yuli sampaikan? Terdekat untuk masuk kelas. Betul. Secepatnya si durian, dan mudah-mudahan BK juga secepatnya ini juga ada waktu untuk masuk kelas lagi ya, karena kebetulan harus meminjam kelas. Dan mungkin jika ada kesempatan masuk kelas lagi, saya akan mencoba menerapkan yang perlu ditingkatkan di sini. Terima kasih Bu Yuli atas Sama-sama, Ibu. waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi di kegiatan observasi yang lainnya. Ya, terima kasih juga sudah membimbing dari awal, membantu. Sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.